Ya, selamat malam semuanya. Sebelum kita memulai Dhammasakacca pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama mengagungkan guru junjungan kita Sang Buddha dengan mengucapkan wandana bersama-sama. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya, Sote Hoto. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat malam. Pertama-tama yang saya muliakan Bante Adi Kusalo Mahatera, Romo Ramani Pandita, Upasaka Upasika, serta Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Ya, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang sutta yang di sesi sebelumnya kita sudah membahasnya. Sutta tersebut adalah Parabhava Sutta atau khotbah tentang keruntuhan yang merupakan salah satu sutta di Sutta Nipata. Minggu lalu kita sudah membahas beberapa syair dan juga latar belakang dari dibabarkannya Parabhava Sutta, dan juga kita sudah membahasnya bersama-sama, mengupasnya bersama-sama, dan juga mendiskusikannya bersama-sama. Dan malam hari ini, saya akan melanjutkan pembahasan tentang Parabhava Sutta karena memang minggu lalu pembahasan itu belum selesai karena sehubung dengan waktu yang terbatas. Jadi di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang sutta itu. Dan untuk memperjelas lagi, untuk lebih mudahnya supaya kita bisa membahas sutta dan juga melihat isi dari sutta tersebut, saya akan membagikan PowerPoint yang sudah saya persiapkan. Ya, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang Parabhava Sutta. Sebelum saya lebih lanjut lagi membahas tentang Parabhava Sutta, saya ingin mereview kembali bahwasanya sutta ini adalah khotbah yang berisi tentang sebab-sebab terjadinya keruntuhan. Tentu saja kita sebagai umat manusia menginginkan kemajuan, bukan keruntuhan, bukan kemunduran. Oleh sebab itu di sini kita harus mengetahui isi sutta ini supaya kita tidak mengalami keruntuhan atau kemunduran, baik dalam hal ekonomi, kehidupan sosial, dan juga dalam hal spiritual. Oleh sebab itu di sini kita akan membahas atau melanjutkan pembahasan yang belum kelar. Ya, di syair ini dikatakan bahwasanya yo brahmanang samanang wa anyang wa piwanip bagang musawade nawanceti tang para bawato mukang. Dia yang menipu dengan menyamar menjadi brahmana, petapa, atau guru spiritual lain, inilah penyebab keruntuhan seseorang. Kalau kita melihat di sini, ada kata brahmana, samana. Apa itu brahmana? Ya, brahmana adalah, kalau kita melihat tradisi di India pada waktu itu, brahmana adalah salah satu kasta yang tertinggi di antara kasta yang lain. Ada brahmana, ada satria, ada wesa, dan sudha. Dan para brahmana ini adalah para kaum intelektual yang juga disebut sebagai para kaum Arya. Tetapi di sini ketika kita berbicara tentang Buddhisme, istilah brahmana yang dimaksud Sang Buddha itu bisa berbagai macam. Bisa berarti brahmana yang seperti dianggap seperti kasta tertinggi, tetapi juga berarti orang suciwan.
Maka salah satu definisi Brahmana adalah yang Arya. Yang Arya yang maksud adalah para arahat. Jadi di sini Brahmana di sini juga bisa mengacu pada seorang suciwan. Samanang, kalau samanang di sini berarti adalah petapa. Jadi di sini maksudnya dia yang menipu atau menyamar berpura-pura menjadi seorang Brahmana atau petapa atau mungkin guru spiritual yang lain yang sesungguhnya tidak memiliki kompetensi, tidak memiliki kemampuan di bidang itu, inilah yang menyebabkan seseorang itu mengalami keruntuhan. Bukan hanya dalam hal ini sebenarnya kalau kita bisa melihat dalam kehidupan sosial seperti misalnya kalau kita ingin menjadi seseorang atau tokoh tertentu. Padahal kita tidak punya kemampuan seperti itu. Karena Brahmana di sini adalah orang suciwan, Samana adalah petapa yang dianggap luhur gitu. Jadi kita bisa mengumpamakannya seperti halnya ketika kita menginginkan menjadi seseorang, menjadi orang lain yang terkenal misalnya. Wah, saya pengen menjadi seperti itu. Dengan cara menyamar, menipu. Padahal kita bukan yang seperti itu. Kita tidak punya kompetensi, kita tidak punya kemampuan. Karena berbohong inilah, karena penipuan inilah yang menyebabkan kita mengalami keruntuhan, mengalami kemunduran. Kita menipu orang lain hanya untuk mendapatkan sesuatu. Apa sih tujuan dari berbohong dan menipu? Ya memang untuk mendapatkan sesuatu itu. Kalau kita mungkin berbohong atau menipu supaya mendapatkan penghargaan, supaya mendapatkan pujian, atau supaya mendapatkan materi. Ini adalah hal yang tidak terpuji karena penipuan itu tidak akan pernah dipuji oleh para bijaksanawan. Termasuk mereka yang menipu atau berpura-pura menjadi seorang Brahmana atau Samana. Berpura-pura menjadi seorang yang mulia. Berpura-pura menjadi seorang petapa. Hanya untuk mendapatkan sesuatu. Itu di zaman Raja Asoka di abad ketiga sebelum Masehi. Itu banyak sekali para petapa lain yang juga berpura-pura menjadi petapa Buddhis atau menjadi biku. Karena tujuan apa? Karena pada saat itu raja juga memberikan sokongan yang melimpah ruah. Akhirnya para petapa itu pengen menjadi biku supaya hidupnya nyaman. Nah, kalau di sini kita berpura-pura menjadi biku padahal kita bukan biku, itulah sebab dari keruntuhan. Bukan hanya keruntuhan bagi yang menyamar, tetapi juga orang lain. Apa akibatnya? Orang yang mungkin kita percaya sebagai biku ternyata bukan biku, kemudian mengajarkan ajaran yang tidak sesuai. Inilah sebab dari keruntuhan. Banyak loh. Kalau kita melihat di dunia masa kini, banyak orang yang berpura-pura memiliki kompetensi yang luar biasa, berpura-pura menjadi penceramah yang luar biasa. Katanya punya kualifikasi inilah, itulah. Padahal, apakah betul ia benar-benar seperti itu? Kan kadang-kadang ada yang cuma katanya berpura-pura hanya untuk mendapatkan penghargaan, pujian, dan lain sebagainya. Dan inilah yang sesungguhnya menyebabkan keruntuhan seseorang. Bukan hanya keruntuhan seseorang yang melakukan, tetapi juga keruntuhan bagi masyarakat. Karena biar bagaimanapun penipuan adalah merugikan pihak lain. Apalagi berbohong. Ini kan dikatakan musawadena wanceti. Berbohong. Dan kita sebagai umat Buddha sudah sering kali dianjurkan untuk supaya menghindari ucapan bohong. Kenapa? Karena ucapan bohong ini dapat menyebabkan munculnya banyak kejahatan-kejahatan lainnya. Dikatakan di sutta yang lain bahwasanya ketika seseorang itu berbohong, ia tidak mungkin tidak melakukan kejahatan yang lainnya. Artinya bahwa ketika seseorang sudah berani berbohong, ia akan bisa melakukan kejahatan-kejahatan yang lainnya. Bisa mencuri, bisa membunuh, bisa berbuat asusila, dan lain sebagainya. Dan biasanya satu kebohongan ini akan menimbulkan atau melahirkan banyak sekali kebohongan yang lain. Kebohongan-kebohongan baru akan terus dimunculkan supaya kebohongan yang lama tertutupi. Artinya bahwa seseorang itu mengatakan kebohongan, itu akan menimbulkan banyak kebohongan yang lainnya.
Jadi jangan main-main, jangan menyepelekan tentang kebohongan. Karena satu kebohongan bisa menimbulkan banyak kebohongan yang lainnya. Hanya demi menutupi kebohongan yang sudah dibuat terlebih dahulu. Nah, ini yang harus kita pelajari bersama, harus kita perhatikan bersama, bahwasanya kita sebagai umat Buddha jangan menipu, jangan berbohong. Karena penipuan, bohong itu adalah tindakan yang merugikan. Bukan hanya orang lain, tetapi juga diri kita sendiri. Nah, ini yang harus kita perhatikan supaya kita tidak mengalami keruntuhan, kita harus berusaha jujur. Siapapun diri kita harus jujur. Tidak usah menjadi seperti orang lain, tetapi kita sesungguhnya tidak seperti itu. Jadilah diri kita sendiri, karena diri kita sendiri adalah unik. Semua orang itu pada dasarnya unik dengan caranya masing-masing. Semua orang itu punya kelebihan masing-masing. Yaitu yang pertama. Kemudian, di syair berikutnya, dikatakan, Pahutawito puriso sahiranyo sabojano eko bunjati saduni tang para bawato mukang. Walaupun memiliki harta, aset, kekayaan berlimpah, namun dia menikmati semua itu sendirian. Inilah penyebab keruntuhan seseorang. Kenapa dikatakan ini bisa menyebabkan keruntuhan? Karena seseorang yang memiliki banyak harta kekayaan itu tidak mau berbagi kepada mereka yang membutuhkan, kepada mereka yang berada di dekatnya. Yang dikatakan sebagai Pahutawito itu dikatakan di kitab komentar adalah mereka yang memiliki banyak kekayaan seperti emas, permata, dan lain sebagainya. Sementara Sahiranyo Sabojano ini, Sabojano adalah yang memiliki banyak harta berlimpah yang berupa seperti makanan, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Ketika seseorang hanya menikmati apa yang ia miliki, tidak mau berbagi, tidak mau menolong orang yang membutuhkan, pengennya hanya mengumpulkan semuanya untuk diri sendiri, tidak mau turut membantu orang lain, turut membantu keluarga yang membutuhkan. Inilah penyebab dari keruntuhan seseorang. Coba kita bayangkan kalau misalnya ada orang yang berpandangan bahwa saya harus mendapatkan semuanya di sini. Semua harta kekayaan saya kumpulkan. Kemudian saya hanya menikmati semua itu sendirian. Saya tidak berbagi kepada mereka yang membutuhkan, saya tidak berbagi kepada sanak keluarga. Pokoknya yang penting saya sendiri. Kalau cara seperti itu terus diterapkan, maka akan terjadinya keruntuhan sosial. Kesenjangan sosial itu akan kelihatan sekali. Orang yang tadinya kaya, tambah kaya, kemudian yang miskin, ya miskin saja. Padahal kita harus belajar. Kalau misalnya kita memiliki kekayaan yang berlimpah, kalau misalnya kita memiliki materi yang cukup untuk berbagi, berbagilah. Jadi berbagi kekayaan yang kita miliki untuk sanak keluarga, untuk orang-orang di sekitar kita, untuk mereka yang membutuhkan, dan juga untuk para brahmana. Kalau kita melihat di suta-suta yang lain, Sang Buddha juga menyebutkan tentang bagaimana memanajemen penghasilan atau menggunakan kekayaan dengan benar. Bahwasanya kekayaan itu bukan hanya untuk menyenangkan diri sendiri, tetapi juga untuk keluarga, untuk teman-teman, untuk para tamu, untuk mereka yang membutuhkan, dan juga untuk para biku atau petapa yang baik. Jadi kalau misalnya kita memiliki harta yang berlimpah, kita harus membagikan atau berbagi kepada mereka yang membutuhkan, supaya kita sendiri mengalami kemajuan, dan orang yang kesusahan mendapatkan pertolongan. Kita hidup di dunia ini tidak sendirian. Dan apa yang kita kumpulkan itu juga berkat bantuan orang lain juga. Jadi alangkah lebih baiknya kalau kita memiliki harta itu, kita bagikan, kita sumbangkan kepada mereka yang membutuhkan juga. Kita gunakan kekayaan itu untuk berbagi, untuk menyokong sangga, untuk membantu mereka yang membutuhkan. Ini yang harus kita terapkan. Karena kalau kita hanya menggunakan kekayaan kita hanya untuk diri kita sendiri, itu tidak akan membawa manfaat yang begitu besar. Apa yang kita kumpulkan di dunia ini tidak mungkin kita bawa ke kehidupan selanjutnya. Dikatakan di Ratapala Sutta, sabang bahaya gamania, asakoloke sabang bahaya gamania.
Tidak ada kepemilikan yang sejati di dunia ini. Dan semuanya harus ditinggalkan. Artinya bahwa semua harta benda, harta materi yang kita kumpulkan di sini akan kita tinggalkan. Tetapi apa yang kita berikan kepada orang lain, apa yang kita sumbangkan kepada mereka yang membutuhkan, kepada sangga, itu yang akan kita bawa ke kehidupan selanjutnya. Karena di kehidupan selanjutnya itu kita sepenuhnya bergantung pada kebajikan yang pernah kita buat sendiri. Dikatakan punya nih para lokasming pati tahun tipanina. Jadi di kehidupan mendatang itu bergantung pada punya nih kebajikan-kebajikan yang ada di alam-alam ini atau di kehidupan ini. Jadi di sini saat ini kalau kita memiliki kekayaan yang cukup, mari kita bagikan, mari kita sumbangkan kepada mereka yang membutuhkan, mari kita bantu, kita sokong kehidupan sangga, kita bantu pembangunan wihara dan lain sebagainya. Karena dengan cara itu, dengan cara berbagi, kita bisa membuat diri kita menjadi berkualitas dan juga menghindari dari sebab terjadinya keruntuhan. Kemudian, syair yang berikutnya dikatakan jati taddo dhamma taddo gota taddo ceyonaro sanyating atimanyeti tang para bawato mukang. Jika dia menjadi sombong karena keturunan, kekayaan, atau lingkungannya, serta memandang rendah hati teladan dan sanak keluarganya, inilah penyebab keruntuhan seseorang. Salah satu penyebab kenapa seseorang itu mengalami kemunduran atau tidak disukai oleh orang lain itu karena orang tersebut sombong. Siapa sih yang suka kesombongan? Siapa sih yang suka orang yang sombong? Tidak ada kan? Bahkan kita sendiri juga tidak suka mereka yang sombong. Oleh sebab itu kita jangan sampai sombong. Ingat, ada pepatah di atas langit masih ada langit. Jadi sekalipun misalnya kita kaya, kita terlahir di keluarga yang mampu, kita memiliki kekayaan yang berlimpah, atau apa kita memiliki kemampuan yang lebih, itu jangan kita sombongkan. Apalagi kita gunakan untuk merendahkan orang lain. Karena ketika kita merendahkan orang lain itu bukan malah mengangkat derajat kita, tapi justru merendahkan derajat kita. Kalau kita mungkin berusaha menjelek-jelekkan orang lain supaya kita terlihat lebih tinggi. Padahal usaha tersebut bukannya menghasilkan atau mengangkat derajat kita, tetapi malah menurunkan derajat kita. Oleh sebab itu, janganlah sombong, janganlah merendahkan orang lain. Karena kesombongan itu tidak baik dan juga tidak disukai oleh banyak orang. Ketika kita misalnya sudah sombong, kita pamer harta, pamer kekayaan, pamer kemampuan, kemudian merendahkan mereka yang tidak punya. Ini yang menyebabkan kita mengalami keruntuhan. Orang-orang di luar sana tidak akan menyukai kita. Dan sebagai akibatnya apa? Kita akan mendapatkan kerugian, kemunduran. Tidak disukai oleh banyak orang. Begitu. Jadi, sekalipun kita mampu, sekalipun kita terlahir di keluarga yang berada, sekalipun lingkungan kita lingkungan elit, jangan pernah memandang rendah mereka yang tidak punya, yang tidak seperti kita. Kita seharusnya bisa bersyukur dalam arti mengapresiasi apa yang kita punya saat ini, dan juga kalau bisa membantu mereka yang kesusahan. Jadi bukannya ketika kita sombong, ketika kita kaya kemudian kita malah pamer, ini loh karena kebajikan saya, ini loh karena usaha saya. Tetapi kita harus bisa menggunakan apa yang kita punya untuk kebaikan orang lain juga, untuk manfaat orang lain juga. Jangan sombong dan jangan merendahkan orang lain. Ini yang harus kita ketahui bersama. Nah, kemudian di syair berikutnya, Ittiduto suraduto akkeduto ceyonaro ladang-ladang winaseti tang para bawato mukang. Sedang bermain perempuan, mabuk-mabukan, berjudi, dan menghambur-hamburkan apa yang telah diperolehnya, inilah penyebab keruntuhan seseorang. Ya, senang bermain perempuan. Senang bermain perempuan di sini bisa jadi orang tersebut gonta-ganti pasangan. Atau mungkin pergi ke suatu tempat di mana ia bisa bersenang-senang dengan perempuan lain.
Kemudian suka mabuk-mabukan, suka minum minuman keras, suka meminum obat-obatan terlarang, dan juga suka berjudi, suka menghambur-hamburkan apa yang telah dimilikinya. Inilah yang menyebabkan seseorang itu mengalami keruntuhan, mengalami kemunduran. Coba kalau misalnya ada orang yang suka bermain perempuan, mabuk-mabukan, berjudi, dan juga menghambur-hamburkan kekayaannya. Apakah orang tersebut bisa meningkatkan kekayaannya? Kan tidak. Justru ketika seseorang bermain dengan perempuan, mabuk-mabukan, dan berjudi, itulah yang menyebabkan seseorang kehilangan kekayaannya. Ya ini yang menyebabkan kita mengalami keruntuhan karena kita tidak bisa menjaga ini. Memang kadang-kadang semua ini akan kelihatan menyenangkan, apalagi kalau kita punya harta. Wah, enak ini. Bisa bermain dengan perempuan, bisa jalan ke sana kemari dengan perempuan-perempuan yang berbeda-beda, berbagai macam. Atau mungkin mabuk-mabukan dengan berbagai minuman keras, berbagai jenis minuman keras yang mungkin harganya sangat mahal sekali. Atau mungkin bisa bermain judi dengan siapa saja. Padahal semua itu akan menyebabkan kita mengalami keruntuhan, akan mengalami kemunduran. Jadi kalau kita ingin kemajuan dan tidak menginginkan keruntuhan, kita harus menghindari bermain perempuan. Kita harus menghindari mabuk-mabukan. Kita harus menghindari berjudi. Loh kok di sini disebutkan bermain perempuan? Kenapa tidak bermain laki-laki? Karena di zaman sekarang kan juga ada loh yang perempuan itu yang juga mungkin bermain dengan laki-laki yang lain. Karena memang di zaman itu biasanya yang bermain dengan perempuan itu para laki-laki. Dan biasanya para perempuan itu duduk manis di rumah, tinggal mengatur penghasilan laki-laki. Sementara laki-laki ini yang bekerja di luar. Jadi kalau seorang laki-laki tidak bisa mengatur kekayaannya hanya untuk bermain perempuan, mabuk-mabukan dan berjudi, menghambur-hamburkan apa yang telah dimilikinya, ia tidak bisa menghidupi keluarganya. Akibatnya apa? Keluarganya menjadi berantakan. Bukan hanya karena faktor kecemburuan saja, tetapi juga faktor ekonomi yang rusak. Jadi dengan bermain perempuan, mabuk-mabukan, berjudi, dan menghamburkan kekayaan ini menyebabkan seseorang mengalami kehancuran rumah tangga juga. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian ingin maju dan tidak ingin keruntuhan, maka kita harus, atau Bapak Ibu Saudara sekalian harus menghindari bermain perempuan, mabuk-mabukan, berjudi, dan menghamburkan kekayaan. Nah ini, ada syair yang cukup menarik juga ini. Dikatakan, sehidarehi asantuto wesyasu padusati dusati paradaresu tang para bawato mukang. Tidak puas dengan istrinya sendiri dan terlihat bersama istri orang lain. Inilah penyebab keruntuhan seseorang. Tidak puas dengan istri yang sudah dimilikinya. Kemudian berjalan-jalan atau pergi keluar dengan istri orang lain. Ini yang menyebabkan kita mengalami kemunduran. Kita mengalami kehancuran, baik dalam hal ekonomi maupun kehidupan sosial. Dan juga kehancuran dalam hal rumah tangga. Kalau saudara sudah tidak puas dengan istri saudara sendiri, kemudian bermain dengan istri orang lain, apakah keluarga saudara bahagia? Kan tidak. Keluarga saudara bisa hancur berantakan karena saudara tidak puas dengan istri sendiri, kemudian main sama perempuan lain. Ini yang harus kita perhatikan bersama-sama. Karena banyak itu di kalangan masyarakat, itu mungkin pada awalnya tertarik dengan seorang perempuan. Itu cantik sekali mungkin, dengan kualitas yang luar biasa, akhirnya menikah. Tetapi setelah menikah, muncul ketidakpuasan. Ternyata di luar sana masih ada yang lebih cantik lagi. Masih ada yang punya kualitas yang lebih banyak lagi. Nah itu, seharusnya jangan sampai melihat seperti itu. Meskipun
istri saudara sudah tidak cantik lagi, meskipun di luar sana ada yang lebih cantik lagi, perlu diingat, itu pilihan saudara sebelum menikah. Jadi, cintailah istri saudara, perhatikanlah, hidupilah mereka, sayangilah sampai mati. Jangan sampai mempermainkan istri sendiri, kemudian bermain sama perempuan lain. Karena itu yang akan menyebabkan kehancuran saudara. Ya memang seringkali di luar sana itu kadang-kadang terlihat lebih menarik, lebih dari segalanya apa yang kita miliki saat ini. Tetapi perlu diingat, sesungguhnya istri saudara yang setia, kesetiaan itu adalah kekayaan yang tertinggi, kekayaan yang luar biasa. Kalau istri saudara sudah setia, jangan hianati istri saudara. Jangan bermain dengan istri orang lain. Cintailah, perhatikanlah, rawatlah, hidupilah istri saudara sendiri. Karena kalau tidak, ini yang akan menyebabkan keruntuhan saudara sekalian. Ini kemudian kita tiba pada syair yang berikutnya. Atit tayo bano poso, aneti timbarut taning, tassa isa nasupati, tang para bawato mukang. Setelah melewati masa muda, lalu memperistri orang yang masih muda, kemudian tidak bisa tidur karena merasa cemburu. Inilah penyebab keruntuhan seseorang. Kalau kita melihat di sini, sebenarnya kalau mencari istri atau mencari pasangan itu, jangan terlalu berbeda jauh dengan pasangan Anda. Jadi kalau misalnya pasangan Anda umurnya jauh lebih muda sekali, akibatnya apa? Sering muncul kecemburuan. Mungkin saudara sudah tua, sudah mulai keriputan, tetapi istri saudara masih cantik, masih muda, masih bening. Pasti pikiran saudara tidak akan tenang. Wah, istri saya masih cantik sekali. Kalau keluar sana pasti dilirik sama laki-laki yang lain. Akibatnya apa? Tidak bisa tidur karena kecemburuan. Jadi di sini kecemburuan itu bisa muncul karena seseorang memperistri istri yang jauh lebih muda, umurnya tidak sepadan. Dan biasanya ini akan bisa menyebabkan keruntuhan seseorang. Jadi kalau kita melihat di sini, pasangan itu biasanya ya umurnya ya sepadan, kalaupun beda tidak begitu jauh. Kalau kita melihat di kitab komentar itu, kalau misalnya seseorang itu sudah terlalu tua sekali, kemudian istrinya masih muda sekali, itu yang akan menyebabkan seseorang itu mengalami kecemburuan. Ia akan terus cemburu, akan terus berprasangka buruk pada istrinya, dikira begini dan begitu. Dan sebagai akibatnya apa? Di dalam rumah tangga sendiri, ia tidak harmonis. Yang laki-laki akhirnya sering menuduh perempuan, kamu habis jalan kemana, bersama dengan siapa, dan lain sebagainya. Dan karena sering bertengkar inilah akhirnya menyebabkan keluarga menjadi berantakan. Dan keluarga yang berantakan pasti menghasilkan keruntuhan. Keruntuhan harta, keruntuhan sosial, dan juga keruntuhan spiritual. Ketika keluarga sendiri sudah tidak harmonis, biasanya pikiran seseorang juga tidak bisa terkendali. Jadi kalau seseorang yang bermasalah atau punya masalah yang begitu besar, biasanya kalau mempraktikkan dhamma itu disuruh bermeditasi, itu akan lebih sulit. Karena selalu kepikiran yang tidak terus. Apalagi kalau dilandasi dengan kecemburuan ini, pasti akan sulit sekali untuk hidup dengan tenang. Karena kecemburuan ini akan terus menghantui, akan terus datang. Dan akan terus menimbulkan prasangka buruk. Dan inilah yang menyebabkan seseorang mengalami keruntuhan. Kemudian, di syair berikutnya, Iting sonding wikiraning purisang wa pita disang, isari yasming tapeti tang para bawato mukang. Mempercayai dan memberi kekuasaan pada wanita yang suka mabuk dan menghambur-hamburkan uang, atau pada laki-laki yang berperilaku seperti itu. Inilah penyebab keruntuhan seseorang. Jadi di sini
kita harus bisa melihat bahwasannya dalam hal memilih pasangan itu bukan main-main. Memilih pasangan itu bukan karena cantik secara fisik, tetapi juga harus karena perempuan tersebut punya kualifikasi yang baik. Dan biasanya perempuan yang baik atau istri yang baik itu akan berjodoh dengan laki-laki yang baik. Atau bersatu dengan laki-laki yang baik. Karena ini, kalau laki-laki itu mencintai seseorang atau memilih pasangan hidup, biasanya yang sesuai dengan kriterianya. Tetapi kalau laki-laki ternyata salah memilih pasangan hanya karena terlihat cantik tetapi tidak bisa mengatur rumah tangga, kemudian suka mabuk-mabukan dan menghamburkan uang, ini yang akan menyebabkan laki-laki tersebut mengalami kehancuran. Yang tadinya mungkin memiliki banyak harta, tetapi bisa mengalami kehancuran, bisa hilang semua, bisa mengalami kerugian yang luar biasa karena ia salah mempercayai pasangan hidup. Padahal kalau di dalam rumah tangga, apa yang dicari oleh suami biasanya diserahkan kepada istri. Dan istri ini harus memiliki kemampuan di dalam hal mengatur dan mengelola penghasilan. Mengatur supaya pemasukan itu bisa digunakan dengan baik dan tidak untuk kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Coba kalau wanitanya suka mabuk-mabukan, suka menghambur-hamburkan uang laki-laki. Yang susah siapa? Yang susah yang laki-laki. Laki-laki sudah bekerja keras, ternyata perempuannya suka mabuk-mabukan, suka menghambur-hamburkannya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi di dalam memilih pasangan hidup, seseorang juga harus bisa memperhatikan apakah pasangan tersebut nanti pantas menjadi ibu rumah tangga yang baik. Jadi jangan hanya memandang muka, karena muka itu bukan jaminan kebahagiaan. Meskipun cantik, itu tidak akan menjamin kebahagiaan, saudara. Yang terutama, yang penting untuk memilih pasangan hidup, kalau melihat dari sini, itu seseorang harus bisa melihat kualitas dari perempuan tersebut, yaitu tidak suka mabuk-mabukan dan juga tidak suka menghambur-hamburkan uang. Kalau misalnya saja udah pacaran, udah suka mabuk-mabukan, sudah minta ini dan itu, pokoknya jadi perempuan yang matre, itu yang harus kita perhatikan. Yang harus diperhatikan dengan baik-baik. Apakah nanti setelah jadi ibu rumah tangga masih mempraktikkan seperti itu? Kalau masih, siap-siaplah untuk mengalami kehancuran. Kehancuran rumah tangga, kehancuran ekonomi, dan lain sebagainya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Harus hati-hati di dalam memilih perempuan. Kalau misalnya sudah punya pasangan, sudah punya istri, didilah istri tersebut supaya tidak melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk seperti mabuk-mabukan dan juga menghambur-hamburkan uang. Dan seorang istri, kalau misalnya saudara sekalian ada yang menjadi seorang istri, itu saudari sekalian atau ibu-ibu sekalian harus bisa menjaga diri. Harus bisa memantaskan diri supaya benar-benar menjadi istri yang baik, istri yang pantas untuk dipertahankan, istri yang pantas untuk dinafkahi. Jangan sampai kita memanfaatkan laki-laki, memanfaatkan suami untuk bekerja keras, kemudian kita menghambur-hamburkannya. Kita gunakan untuk mabuk-mabukan, kita gunakan untuk belanja ini dan itu. Dan akibatnya apa? Yang keberatan laki-lakinya. Dan ini biasa terjadi loh. Banyak yang laki-laki itu bekerja sampai keras-keras, sampai mati-matian, yang perempuan hanya bisa menghabiskannya saja. Pengennya beli ini dan beli itu, terus menuntut laki-laki harus memenuhi semua keinginannya. Jadi istri yang baik itu harus tahu diri. Harus tahu berapa besar penghasilan suami. Dan jangan menuntut suami untuk memenuhi kebutuhan Anda. Karena ketika istri itu sudah tidak baik, memiliki kebiasaan yang buruk, suka menghambur-hamburkan kekayaan, nanti yang rugi siapa? Keluarganya. Keluarga menjadi berantakan. Dan ini bisa menyebabkan seseorang mengalami keruntuhan. Nah ini, di slide berikutnya dikatakan, apa bogo mahatanho katiye jayate kule socarajang pathayati tang para bawato mukang. Jika seorang anggota keluarga atau kelompok sosial atau komunitas yang berpengaruh
yang memiliki ambisi membara namun tidak memiliki sarana memadai, yang mengejar kekuasaan atau ingin menguasai orang-orang lain, inilah penyebab keruntuhan seseorang. Jadi kita harus tahu diri, siapa diri kita, seberapa besar kemampuan kita. Apa bogo? Apa bogo di sini secara literal terjemahnya adalah sedikit kekayaan. Maha tanhu, maha besar, tanha, keinginan. Sudah sedikit kekayaan tetapi keinginannya besar sekali. Bahkan pengen menjadi seorang pemimpin, menjadi raja yang bisa menguasai banyak orang. Itu dikatakan tidak tahu diri, bisa menyebabkan seseorang mengalami keruntuhan. Jadi kita harus tahu kualitas diri kita, kemampuan diri kita, supaya keinginan kita itu sesuai dengan kemampuan diri kita. Jangan sampai keinginan kita itu lebih besar, tetapi kemampuan kita tidak memadai. Kalau keinginan kita lebih besar, kemudian kemampuan kita ternyata tidak memadai, itu akan menyebabkan kita mengalami keruntuhan. Karena apa? Karena kita tidak tahu diri. Dan biasanya orang yang tidak tahu diri ini akan melakukan segala cara supaya keinginannya itu terpenuhi. Jadi di sini kita bisa belajar bahwasanya keinginan kita atau cita-cita kita itu harus kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Jangan sampai kita memaksakan diri kita hanya untuk menuruti keinginan yang begitu besar, apalagi ingin menjadi penguasa. Karena biasanya jadi penguasa itu, seperti yang kita tahu, jadi penguasa itu tidak mudah. Biasanya perlu banyak pengorbanan, perlu banyak perjuangan. Dan kalau kita ternyata tidak memiliki itu, tidak memiliki sarana yang memadai, maka jangan memaksakan diri untuk menjadi seperti itu. Karena itu bisa membuat diri kita menjadi runtuh, menjadi mundur, mengalami keruntuhan. Jadi kita harus bisa menyesuaikan keinginan dengan kenyataan. Ya, itu. Nah, ini yang saya terakhir. Ete para bawe loke pandito sammawekia. Aryo dasana sampanno salokang bajate siwanti. Dengan merenungkan secara mendalam semua penyebab keruntuhan di dunia ini, maka orang bijak yang memiliki pandangan terang akan menikmati kegembiraan di alam bahagia. Jadi, siapapun yang merenungkan sebab-sebab keruntuhan ini, kemudian berusaha untuk tidak melakukan itu supaya kita tetap bisa maju, itu akan mendapatkan kebahagiaan, kegembiraan, bukan hanya di kehidupan saat ini, tetapi juga di kehidupan mendatang. Karena ini akan berpengaruh pada moralitas kita juga, akan berpengaruh pada perilaku kita. Jadi apa yang disebutkan Sang Buddha yang berkaitan tentang sebab-sebab keruntuhan itu sangat logis sekali, sangat masuk akal, dan juga sangat rasional, sangat nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau misalnya kita ingin maju, kita tidak ingin mengalami keruntuhan, apa yang harus kita lakukan? Ya, yang harus kita lakukan adalah menghindari sebab-sebab terjadinya keruntuhan ini. Ya, itu semua yang dapat saya sampaikan. Semoga pembahasan ini bermanfaat bagi kita semua, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian terhindar dari penyebab-penyebab keruntuhan. Dan semoga Bapak Ibu Saudara sekalian bisa berusaha mempraktikkan, menghindari sebab-sebab dari terjadinya keruntuhan ini, sehingga kehidupan saudara sekalian bisa tetap maju, berkembang, baik secara ekonomi, secara sosial, maupun secara spiritual. Ya, sekarang saya kembalikan kepada moderator.